fadilah kita belajar ilmu agama ini termasuk pahala yang tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Termasuk pahala yang tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus. Kita meninggal dunia, seluruh amal ibadah kita terputus. Ya, salat terputus, puasa terputus, zakat terputus. Ya, kecuali 3 hal. Itu pun kalau kita punya. Kecuali dari 3 hal. Itu pun kalau kita punya. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Mana contoh sedekah jariah, Ustaz? Antum sedekah ke masjid. Selama masjid itu dipakai, selama itu pula mengalir pahalanya. Ya. Tapi ada sedekah yang lebih utama. Dan ini yang sangat kami sarankan. Apa itu? Kita sedekah ke penuntut ilmu agama. Ada orang ingin belajar ilmu, kasihkan uang dia. Bila perlu, biayai dia. Ketika dia menjadi seorang dai, nanti misalkan dia mengajar, dia dakwah kemana-mana, itu pahala orang yang mengikuti dia kembali kepada siapa yang menyepelahkan dia. Ini investasi tidak ada ruginya, jemaah. Ya. Antum tahu kisah di Saudi itu, pemilik Zamzam Tower itu, bukan Zamzamnya sih, salah satu hotel yang ada di Zamzam itu. Dia setiap tahun selalu membagikan uang ke mahasiswa yang ada di Universitas Islam Madinah. Sekali bagi uang, itu bukan bawa 10 juta, 20 juta, 30 juta, tidak. Tapi bawa karungan, digotong begini dia. Digotong, dibagi kepada seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Madinah yang berjumlah hampir 10.000 orang. Dikasih. Berapa satu orang coba? Kadang-kadang beda-beda. Pernah kata teman kita yang belajar di sana, ya, itu dia mendapatkan 500 real. Satu orang. 500 real. Satu orang. Dia kasih 500 real kali 4.000 berarti sekitar 2 juta. Satu orang dapat 2 juta. Kalau 10.000 mahasiswa, kira-kira berapa uang yang dia keluarkan itu? Dia keluarkan. Dia tidak tanggung-tanggung karena dia tahu tempat dia berinfak jelas, dia sedekahnya jelas, penuntut ilmu agama. Dia tahu pahalanya itu pasti akan terus mengalir kepada dia, maka dia jor-joran dia mengeluarkan uangnya. Lah kita, ya sudah, tidak usah infak kepada penuntut ilmu lah. Paling enggak infak kepada masjid. Kasihkan kepada masjid itu. Ya. Kasihkan. Bila perlu rutin kita menjadi donatur tetap untuk membiayai operasional masjid. Karena selama orang itu menggunakan masjid, pahala orang-orang yang sholat itu kita juga pahalanya. Akan dibagikan ke kita juga pahalanya. Kan itu yang kita inginkan setelah kita meninggal dunia kan. Apalagi dengan kondisi kita beramal di dunia ini belum tentu kita ikhlas. Ada orang sholat, ya rakaat pertama ikhlas, kedua, ketiga tidak ikhlas. Kenapa? Ternyata calon mertuanya ada di sampingnya. Ya, akhirnya tidak ikhlas jadinya. Ada orang sedekah, belum tentu dia bisa ikhlas. Karena setan tidak akan menggoda hari itu, tapi setannya nanti seminggu kemudian baru digoda. Kamu kemarin infak, ceritalah sama orang itu, nggak apa-apa kok. Dikit aja ceritanya. Dari dikit jadi banyak. Akhirnya kita tidak ikhlas jadinya. Nah sekarang kita punya kesempatan nih untuk mencari pahala jariah, sedekah di masjid. Ya, bila perlu datang, misalkan kalau anda yang memiliki kelebihan harta, bilang sama masjidnya, ya sudah, untuk listriknya saya yang tanggung, misalkan. Ya, untuk biaya airnya saya yang bayar, misalkan. Itu kan masuk ke dalam lingkungan masjid. Ya, air yang digunakan untuk berwudu oleh para jamaah yang mau sholat, itu pahala bagi kita. Kan anak ini yang kita butuhkan setelah kita meninggal dunia, para jamaah sekalian. Sedekah jariah. Ya. Kalau tidak kita upayakan dari sekarang, nanti kalau sudah kita meninggal, apa yang kita harapkan? Ya, sedekah dari sekarang. Kita usahakan diri kita dari sekarang. Yang kedua, ya, yang terus mengalir pahalanya adalah ilmu yang diamalkan, yang diajarkan kepada orang lain. Nah, di sini pentingnya seorang itu mengajarkan anaknya itu ilmu agama. Makanya tadi saya berikan catatan, tidak semua orang dituntut untuk jadi ustadz, tapi paling enggak kita belajar, ya, ilmu itu kita ajarkan kepada anak kita. Coba sekarang kita hitungannya secara MLM ya. Anda belajar nih sebagai seorang bapak,
Sampai rumah ajarkan istri sama anak. Ya, anaknya 2, istrinya 1. Atau dibalik, istrinya 2, anaknya 1 mungkin. Ya. 3 orang amalkan itu ilmu. 3 orang ini pahalanya mengalir ke kita sebagai seorang ayah. Lalu anak kita punya anak, ya, diajarkan ke cucu kita, terus sampai 7 keturunan. Ya, dengan ilmu yang kita ajarkan pertama kali, itu semua pahala orang yang melakukan itu kembali kepada muara yang satu, kembali kepada kita yang mengajarkan pertama. Inilah contoh penerapan ilmu yang diamalkan itu, bukan hanya sekedar ustadz nyampaikan ke jamaahnya di pengajian, tidak dong. Yang paling untung ustadznya, dong jamaah tidak dapat kesempatan mendapatkan ini dong. Inilah yang tidak dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita yang lainnya. Bahwasanya di antara bentuk mengamalkan ilmu, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kerabat kita. Syukur-syukur Anda ingin mengajarkan kepada teman Anda mengamalkan ilmu yang Anda ajarkan, ya, lalu dia mengajarkan kepada yang lain, ajarkan kepada yang lain. Betapa banyak orang yang mengamalkan ilmu itu karena Anda pertama kali itu pahalanya mengalir kepada yang pertama kali yang mengajarkan itu. Makanya sekarang ini Anda belajar nih, niatnya untuk supaya bisa mengamalkan kepada orang, ngajarkan sama orang, ngajarkan sama keluarga, supaya pahalanya kita dapatkan. Kan itu yang kita harapkan nanti ketika kalau kita sudah meninggal dunia itu. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus ngalir. Kenapa? Karena orang yang kita ajarkan ini tetap mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada dia pertama kali.